Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ciri-ciri orang, siapapun itu, yang mudah terjebak atau mudah menjadi mangsa dari mereka yang pemangsa. Atau mudah menjadi orang yang tertipu, tersilap, melakukan kesalahan, akhirnya nauzubillah min dzalik. Siapa yang mudah terjebak salah? Siapa? Satu adalah mereka yang memiliki ambisi cepat, ambisius, cepat, memiliki keinginan kuat dan cepat, baik itu nggak apa-apa juga. Tapi kalau dia ambisi besarnya itu untuk cepat kaya dan sukses, dan itu disebabkan dorongan nafsu, sebab malu sama keluarga, sama teman, sama kolega dan seterusnya, mesti gini-gini aja gitu ya, terus ingin segera kelihatan berhasil dan seterusnya gitu ya, atau pembuktian sebagai pengusaha sukses, ini nomor satu ini mudah sekali terjebak salah gitu ya. Yang kedua adalah dia punya sifat rakus. Ini Allah bilang gitu ya, kalau manusia itu kan kita ini sifatnya kalau dikasih satu bukit emas, minta bukit emas lainnya, nggak ada puasnya. Jadi ya memang kalau kita punya sifat rakus nih, udah bersemangat untuk terus tumbuh hebat tuh nggak apa-apa ya. Tapi rakus tuh beda. Rakus tuh beda. Kalau sudah rakus itu udah siap-siap aja. Lalu yang ketiga ya itu punya sifat terburu-buru, istijal. Ingin buru-buru, itu gampang banget terjebak salah. Orang yang terburu-buru ini juga kategori yang gampang terjebak salah. Yang keempat, mereka yang merasa dirinya pinter, hebat, nggak perlu nasihat dari orang lain. Pak, apa nggak sebaiknya? Saya juga udah ngerti, udah tahu. Diam kamu, emang kamu ngerti apa? Pak, apa nggak ini dikaji dulu? Saya pemilik, saya yang punya uangnya. Kalau hilang ya hilang. Dan saya pengalaman bisnis. Kamu tahu apa? Sebagai pemilik bisnis juga bukan kamu. Itu hati-hati sekali. Ngerasa hebat, ngerasa pinter, ngerasa paling ngerti gitu. Ngerasa saya udah pelajari kok, hitung-hitungannya make sense, oke. Hati-hati, itu nomor 4. Nomor 5 itu mereka yang gampang percayaan. Yang gampang percayaan sehingga alarm waspadanya itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi kelihatan orangnya baik, casingnya bagus, ini bisa dipercaya. Atau statusnya gitu ya, wah ini followernya banyak gitu. Wow, ini nama besar. Tapi tidak pernah ada rekomendasi referral dalam urusan bisnis. Ya kagung-kagung aja kita merasa beruntung karena percaya aja loh ini, expert pengalamannya ini, dia hati-hati. Urusan muamalah tetap kaidah muamalah. Urusan kita kagum sama dia sebagai seorang yang baik ya silakan, itu urusan yang lain. Jadi tetap itu pintu masuk awal, nggak apa-apa percaya ketika memang baik. Tapi selanjutnya tetap dilakukan sesuai dengan koridor proses yang semestinya. Nah yang ketujuh, yang gengsian. Malu bertanya, malu gitu. Atau dia memang nggak mau ketahuan sama orang lain gitu. Diam sendiri. Ya tapi bisa jadi karena gengsian itu sih. Malu gitu. Padahal apa susahnya bertanya, gratis. Nah, tapi kalau malu, orang tuh malu. Kan kita suka ada ya orang yang kemudian dia bingung nyari jalan, pakai Google Map juga membingungkan misalkan itu. Ini yang mana sih, ini kok jadi bingung, udah coba jalan ini, coba jalan. Tapi dia nggak mau nanya. Ada kan tipe orang yang begitu. Padahal ada yang bisa ditanya gitu. Tapi dia nggak mau turun dulu dari mobil, nanya bisa. Karena ada gengsi, ada malu gitu. Malu lah. Ayo nyobain sendiri. Ngapain coba? Nah urusan jalan kayak gitu aja bisa menghabiskan waktu. Urusan bisnis bisa menghabiskan uang dan waktu Anda. Jadi rugi banget. Nah yang ketujuh, yang terakhir adalah ngerasa punya uang. Jadi ngeremehin, tawarin nih, dia pelajarin, dia merasa nggak perlu ngecek, nggak perlu nanya, nggak perlu memastikan dan seterusnya.
saya ikutan lah. Terus dia merasa apa? Ya uang segitu enteng gitu, masih banyak duit saya. Nah ada yang seperti itu juga. Jadi itu orang-orang yang kemudian mudah terjebak salah. Maaf ya, sampai kejadiannya akhirnya banyak orang yang kemudian kehabisan uangnya karena dia terus-terusan melakukan kesalahan yang sama, hobi. Dan saya dulu gitu ya, lebih dari 10 tahun yang lalu, satu perusahaan saya hilang. Satu perusahaan saya hilang. Kenapa? Karena model yang kayak ini, kena yang kayak gini. Para pemimpin di perusahaan itu, sayanya pasif di situ hanya sebagai investor utama aja, punya saham paling gede. Tapi kemudian sama direksi saya berbeda pendapat. Direksi tiba-tiba pakai uang perusahaan diinvestasikan di sebuah proyek yang bla 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 dan seterusnya. Itu habis. Kenapa? Tunggu to be true. Saya bilang enggak. Itu udah aneh. Saya nggak mau dan saya tidak setuju. Uang perusahaan ditaruh di situ. Masa dapat 10% tiap bulan? Nggak mungkin. Itu sudah pasti ada sesuatu yang nggak benar. Luar biasa lah, diejek segala macam. Dan nauzubillah dzalik, kejadiannya ya kejadian lah, sampai itu hilang perusahaan itu sampai habis. Dari yang punya aset miliaran sampai asetnya zero. Nah itu, dan banyak lagi kejadian di luar sana, orang-orang yang kehilangan aset hanya karena kemudian tanda kutip ya tidak berhati-hati, ataupun juga tadi sebab-sebab yang 7 poin tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.